Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berhubung karena lama baru update ya, maka di kesempatan kali ini saya update untuk B860H B1P2 dulu, teman-teman. Nah, di sini sudah menggunakan OpenWRT terbaru yaitu OpenWRT 23.05.3 ya. Namun masih di versi Classwall ya. Nah, teman-teman, di sini sangat banyak perubahan dari sistem OpenWRT-nya ya, dari sistem OpenWRT bawaannya. Dan untuk modifikasi yang saya terapkan sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya banyak perbaikan di bagian koneksi saja, teman-teman. Dan untuk tampilan juga memang ada beberapa perubahan ya dibanding dengan OpenWRT 2305.2. Dan saat ini saya akan eh, perlihatkan ya sedikit demi sedikit ke teman-teman. Meskipun tidak semuanya bisa saya perlihatkan ya teman-teman. Oke, kita lihat. Di sini saya sudah menggunakan 4 hari ya. Sudah 4 hari on, tidak pernah off teman-teman. Dan Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali yang saya rasakan di versi 2305.3 ini. Oke, kita cek-cek dulu. Ini adalah bagian overview ya di status menu. Kemudian kita cek di bagian routing. Nah, seperti teman-teman. Berhubung memang klien saya lumayan ya, ada beberapa di sini dan semua tersambung. Baik, kita cek lagi. Di sini ada IP aneh ya. Maksud saya itu lain daripada yang lain. Karena ada yang 9.1 dan ada yang 1.2. 1.2 ini adalah IP access point teman-teman. Sedangkan 9.1 ini adalah IP modem Huawei E5577CS yang saya gunakan sekarang. Baik, kita cek lagi di bagian firewall routing. Di sini banyak IP address 6 ya yang terfirewall. Dikarenakan memang saya mengaktifkan IPv6 di sini teman-teman. Berhubung karena firmware baru, maka saya uji coba mengaktifkan firewall 6 ya. Oke, kita lanjut ke bagian firewall seperti ini. Dan seperti sebelumnya ya, masih tetap menggunakan NF table teman-teman, bukan IP table. Meskipun sebenarnya program-program yang berbasis IP table juga tetap bisa jalan ya di firmware NF table ini. Oke, kita lanjut di bagian sistem log. Berhubung karena di sistem log ada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diperlihatkan ya. Itu adalah log dari apa namanya? Log dari inject teman-teman. Jadi saya tidak perlihatkan di sini. Saya hanya perlihatkan log kernel ya. Oke, nah di sistem log itu ada tambahan tampilan di sini. Ada tulisan scroll to tile. Maaf, bukan tulisan tapi tulisan apa? Tombol yang bertuliskan scroll to tile teman-teman. Ini fungsinya jika diklik langsung terscroll ke bawah ya. Dan teman-teman di sini jangan heran jika di sini banyak error ya di bagian MC BLK2P2. Ini dikarenakan MC MC dari OpenWRT atau STB yang saya gunakan ini memang ada masalah ya. Mungkin sudah lemah atau bagaimana. Namun jika digunakan di OpenWRT di STB lain aman teman-teman. Ini problem di STB saya. Jadi seperti itu, mau ke atas cukup langsung tekan tombol scroll to hit ya, langsung ke sini. Nah, baik, kita lanjut lagi di bagian proses seperti ini ya, teman-teman. Di sini prosesnya aman. Oke, tidak ada proses yang mencurigakan. Nah, seperti biasa, rilis RAM juga masih tetap saya sertakan di sini. Dan untuk net monitornya jangan lupa untuk mengkonfigurasi sesuai dengan modem atau interface yang teman-teman gunakan ya.
Nah, baik, kita cek di bagian connection juga aman di sini teman-teman. Lanjut di bagian sistem, kita cek di bagian sistem. Nah, seperti ini logging, synchronize language and style ya, aman semua. Administration. Nah, kita lanjut di bagian software. Oke, semua tab berfungsi dengan baik. Kita cek di bagian startup. Nah, seperti biasa ya, ada LED yang saya disable dan juga PHP 8 FPM teman-teman. Kita lanjut di schedule task atau kita lihat di local startup dulu ya. Jadi local startupnya hanya ada dua, di LED itu untuk LED internet indikator, dan di sini juga ada start service SH untuk mengaktifkan balance ETH hierarkinya teman-teman. Baik, kita lanjut di schedule task. Nah, di schedule task ini yang saya share nantinya ini masih menggunakan tiap 1 jam ya. Ini saya rubah menjadi tiap 2 jam untuk SBIN Free SH, dikarenakan saya ingin mencobanya teman-teman di STB yang saya on-kan secara berminggu-minggu ya ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita lanjut di sini di manager. Nah, tampak seperti ini ya di manager teman-teman. Oke, kemudian file manager juga aman tentunya di PHP 8 ya. Di sini ada mount point, saya cek anonymous mount dan saya hilangkan centang dulu di sini. Nah, kenapa saya hilangkan centang? Sebenarnya di centang jika kita menggunakan apa ya, penyimpanan eksternal seperti masang flash disk atau hard disk teman-teman, USB flash disk atau USB hard disk ya. Ini harus dicentang. Tapi berhubung di sini saya tidak menggunakan, jadi saya hilangkan centang. Sebab ini meskipun defaultnya itu tidak tercentang, tapi pas kita install ke internal memori maka otomatis akan tercentang nantinya. Dan ini baru saya sempat perhatikan kalau masih tercentang. Nah, kita lanjut di bagian Amlogic Service, juga sudah menggunakan Amlogic Service yang sudah terupdate kayaknya teman-teman. Oke, kita cek dulu current version 2291 ya. Dan soalnya ini tidak terlalu signifikan sih perubahan dari versi-versi sebelumnya. Nah, ini masih versi terbaru ya teman-teman, latest version. Nah, kita lanjut Amlogic Service, kita cek dulu semua. Nah, ini juga termasuk baru ya di Amlogic Service teman-teman, ada rescue kernel, dan artinya kita bisa membackup kernel yang sedang berjalan ya. Jika seumpama kita akan mengganti kernel nantinya takut tidak cocok, ini bisa di restore lagi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada backup firmware config, CPU setting seperti ini ya, plugin, dan ada server log di sini. Oke, nah ini ada shutdown, reboot, semua aman. Di bagian modem, ET message tidak ada perubahan. Kemudian 4G connection juga sudah saya update ya dari officialnya teman-teman, jadi sudah diupdate ke versi yang terbaru. Untuk melihat versinya teman-teman bisa melihatnya di menu sistem software, kemudian cari Lucy app 3G Info Lite, bisa dilihat di situ ya versinya. Nah, kita lanjut modem info, tidak ada perubahan teman-teman, tidak diupdate. Namun di sini con monitor kali ini tuh lain daripada sebelumnya ya. Ini con monitor modifikasi yang sudah pernah saya share di YouTube, dan di sini sudah tertulis reboot modem. Jadi ini tuh diperuntukkan untuk modem-modem Huawei ya teman-teman, baik yang healing maupun yang koneksinya menggunakan kabelan ya ke STB. Jadi bisa merestart menggunakan perintah Python. Nah, baik, kita lanjut di bagian service.
Nah, di sini juga passwordnya sudah saya update ke versi password 4763 teman-teman. 4763 sebenarnya sudah ada 4764, tapi jika masih seperti itu saya belum bisa langsung menginstal ke RRWRT, dikarenakan saya harus mengetesnya dulu teman-teman. Jika memang tidak ada problema, barulah saya terapkan seperti itu ya. Dan yang lainnya di sini sudah terupdate tentunya, tapi tidak ada salahnya jika teman-teman ingin mengeceknya ya. Silahkan diupdate di NSNG Singbox maupun X-Ray version. Sedangkan Hysteria saya rasa belum ada yang menggunakan ya, ataupun kalau ada ya masih jarang kayaknya. Oke, kita lanjut lagi cek di bagian node list. Nah, di bagian node list itu seperti ini ya, teman-teman. Di sini sebenarnya ada ping otomatis ya, tapi kita harus set di sini mau menggunakan ping atau menggunakan TCP ping. Sedangkan untuk URL test ini manual ya, harus diklik. Jadi seperti itu, teman-teman. Berhubung saya tidak menggunakan password, maka saya close aja di sini biar tidak melakukan ping ya. Baik, kita lanjut. Open class-nya juga sudah saya update nih teman-teman ke versi 046.003 beta ya. Teman-teman nanti bisa ngecek di sini version update. Jika seumpama ada updatean core, silakan teman-teman update ya, update sendiri core-nya di sini. Namun jika sudah seperti ini, tentu ini adalah latest version semua teman-teman. Jadi mulai dari aplikasinya, kemudian metacore, tunecore, dan devcore-nya juga sudah yang terbaru semua ya dari official. Baik, kita cek dulu di sini. Saya ingat saya ada perubahan juga di sini teman-teman, namun saya lupa di bagian mana. Oh, sepertinya di sini. Di sini ada fallback DNS proxy group support regex ya. Namun saya hanya disable teman-teman. Saya belum mendalami sih. Ini fungsi sebenarnya lebih kemana saya belum tahu juga teman-teman. Dan hanya mendukung metacore ya di sini. Kita lihat. Nah, oke, kita lanjut seperti biasa. Base 64 decode encode tetap disertakan. Kemudian ada home proxy juga teman-teman. Berhubung sekarang saya sementara menjalankan home proxy dan lumayan stabil di home proxy kali ini. Ini pun juga home proxy terbaru ya dari developer pembuat home proxy teman-teman. Saya hanya merubah beberapa tampilan saja di sini biar lebih simple aja teman-teman. Oke, kita cek routing node-nya, routing rules-nya seperti ini, DNS. Kemudian rule set. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di sini dipilih kelas dashboard ya jika ingin menggunakan dashboard atau seperti YACD di open class teman-teman. Nah, baik, di sini kita cek di service status. Cek update apakah ada updatean kelas dashboard. Tidak ada ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Di sini masih zero tier ya, yang saya sertakan belum tile scale teman-teman. Namun jika teman-teman ingin menggunakan tile scale, sudah ada tutorialnya juga. Kenapa saya tidak terapkan tile scale di sini? Karena belum familiar ya. Masih mungkin teman-teman masih belajar-belajar lah sebagian. Saya sendiri juga masih kadang menggunakan zero tier teman-teman. Jadi belum diinstal atau disertakan secara permanen di RRWRT. Kita cek di bagian terminal aman. Config. Oke. Nah, kita lanjut lagi di bagian network. Ada interface di sini. Seperti yang saya katakan tadi, STB saya sudah on 4 hari, teman-teman. Nah, yang di sini tadi tuh ada ETH1, kemudian ETH0. ETH1 ini ke access point,
kemudian modem di ETH2 teman-teman. Device seperti ini, lanjut. Simple ya teman-teman untuk interface yang saya gunakan, sebab tidak mengaktifkan tune. Saya menggunakan home proxy dan tidak mengaktifkan tune dari home proxy-nya teman-teman. Jadi seperti ini settingan home proxy saya. Saya cuma menggunakan redirect TCP dan T-proxy atau transparent proxy di UDP-nya ya. Nah, saya rasa semua sudah saya review ya. Kemudian cek dulu di bagian icon, navbar semua berjalan ya. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk reviewnya ya. OpenWRT 2305.3 versi Classwall. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.